Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita masuk bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Berikut adalah pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian norma, kedua adalah macam-macam norma dan contohnya, ketiga adalah arti penting norma, dan yang keempat adalah perilaku sesuai norma. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan kita dari yang pertama, yaitu pengertian norma. Untuk membantu memahami pengertian norma, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar suasana di jalan raya. Apakah kalian pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika di jalan raya tidak ada aturan lalu lintas? Orang bebas berjalan menggunakan kendaraannya, berjalan tidak di lajur kiri, tapi seenaknya sendiri. Apa yang akan terjadi? Kesemrawutan, keributan, kecelakaan, merugikan dan membahayakan pengguna jalan lain. Begitu juga di jalur transportasi laut ataupun udara. Jika tidak ada aturan, maka akan sangat kacau. Dari sini kita dapat melihat apa itu norma. Ya, norma adalah aturan. Aturan yang bagaimana? Yaitu aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Atau kalau boleh disimpulkan secara sederhana, norma adalah seperangkat kaidah atau aturan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Atau aturan yang berlaku di masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dengan norma. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat itu bermacam-macam. Apa sajakah itu? Ada yang sudah tahu? Ya, norma yang berlaku di dalam masyarakat itu adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sekarang mari kita lihat penjelasannya. Kita mulai dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang dianggap tertua. Norma kesusilaan ada sejak manusia dilahirkan. Norma kesusilaan adalah norma atau aturan yang bersumber dari hati nurani. Maka contoh dari norma kesusilaan ini adalah segala tindakan yang dilakukan yang bersumber atau berkaitan dengan hati nurani. Apa contohnya? Misalnya adalah bisikan atau dorongan hati untuk melakukan kebaikan, kejujuran, dan lain sebagainya. Sikap jujur adalah sikap yang sesuai dengan norma kesusilaan. Contoh kasusnya misalnya, jika kita sedang berada di jalan, lalu melihat orang lain dompetnya jatuh, lalu kita mengambil dompet itu, lalu memberikannya kepada pemiliknya itu dalam keadaan utuh. Itu artinya, kita jujur, dan tindakan itu berasal dari dorongan hati nurani kita untuk menolong orang lain dengan tulus dan jujur. Nah, itu adalah contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, contohnya adalah berbohong. Karena berbohong, orang menjadi was-was, dan sampai tahap tertentu akhirnya menyesal. Itulah sanksi dari norma kesusilaan. Jika norma kesusilaan dilanggar, maka sanksinya adalah penyesalan. Baik, itu tentang norma kesusilaan. Selanjutnya yaitu tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma atau aturan yang bersumber atau lahir dari pergaulan atau tingkah laku dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah tata krama atau sopan santun. Norma atau aturan ini bisa berbeda-beda di setiap daerah atau wilayahnya, sesuai dengan kebiasaan atau budaya masing-masing daerah atau wilayah. Tapi di sini akan dibuatkan contohnya secara umum. Contoh kasus norma kesopanan misalnya, pada saat kita sedang berjalan dan di depan kita ada orang yang sedang duduk, kita lewat dengan mengucapkan permisi dan bisa juga ditambah dengan gerakan membungkukkan badan. Banyak sekali contoh dari norma kesopanan. Intinya, tutur kata, sikap, dan perilaku kita harus sesuai dengan tata krama yang berlaku. Jika norma kesopanan dilanggar, biasanya orang akan mendapatkan sanksi sosial, semacam dikucilkan atau bahkan diejek dan lain sebagainya.
Baik, itu tentang norma kesopanan. Sekarang kita masuk ke norma agama. Norma agama adalah norma atau aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci. Setiap agama tentu berbeda-beda. Misalnya agama Islam bersumber dari Al-Quran. Kristen dan Katolik bersumber dari Alkitab. Kitab Konghucu, Sisu Wujing, Hindu, Kitab Weda, atau Buddha Tripitaka misalnya. Contoh dari norma agama secara umum yaitu menjalankan perintah agamanya dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Sanksi jika norma agama dilanggar atau tidak dilakukan adalah dosa. Contoh kasus dari norma agama misalnya adalah kita beribadah dengan khidmat. Baik, itu tentang norma agama. Sekarang kita masuk ke norma hukum. Norma hukum adalah norma atau aturan yang bersumber dari peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Contoh sikap yang sesuai dengan norma hukum adalah sikap taat dan mau menegakkan hukum. Contoh kasusnya misalnya di lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib, misalnya dengan berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan, atau datang ke sekolah tidak terlambat dan lain sebagainya. Atau di lingkungan masyarakat, tidak mencuri milik orang lain. Atau lebih luas lagi, di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu tidak korupsi. Atau dapat kita lakukan juga dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Sanksi dari norma hukum adalah pidana, atau bahkan bisa juga sampai hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Norma hukum memiliki ciri yang berbeda dengan norma yang lainnya. Bedanya norma hukum dengan norma yang lainnya dapat kita lihat dari sanksinya. Norma hukum sanksinya tegas dan memaksa. Jadi semuanya harus patuh dan taat, terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Baik, itu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang kita masuk poin bahasan berikutnya, yaitu tentang arti penting norma. Untuk membantu memahami arti penting norma, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Apa yang kalian pikirkan? Ya, ini adalah gambar suasana di kebun binatang. Apakah kalian bisa bayangkan apa yang membuat orang-orang berani masuk berkunjung ke kebun binatang? Ya, karena di kebun binatang itu ada batas-batasnya, atau ada yang membatasi antara binatang dengan pengunjung. Itulah yang membuat pengunjung berani, merasa nyaman dan aman untuk berkunjung dan beraktivitas di kebun binatang. Nah, dari sini kita dapat melihat arti penting norma. Arti penting norma itu, ibaratnya norma itu adalah pagar pembatas itu. Jika di kebun binatang itu tidak ada pagar pembatas antara pengunjung dengan binatang, maka pengunjung tidak akan berani dan tidak akan merasa nyaman dan aman di kebun binatang tersebut. Maka di sini kita dapat membuat kesimpulan bahwa dengan adanya norma, ini dapat membuat kita merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi. Itulah pentingnya norma. Mengapa norma menjadi penting? Seorang filsuf pernah mengatakan demikian. Homo homini lupus. Artinya, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Mengapa? Karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Jika kepentingan itu tidak ada yang mengaturnya, maka akan terjadi benturan kepentingan. Akan terjadi perebutan kepentingan. Dan akan saling menyerang atau merugikan orang lain. Maka disitulah pentingnya norma untuk mengatur kepentingan-kepentingan itu, untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan menurut Roscoe, terdapat 3 kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum demi keadilan, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, dalam konteks inilah, norma diperlukan untuk mengatur relasi atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.
Jadi, sekali lagi, norma sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun manusia berada. Ya, manusia memang tidak dapat dilepas pisahkan dari yang namanya peraturan, dimanapun dan kapanpun. Hal ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Cicero. Cicero pernah mengatakan, ubi societas ibius, yang artinya, di mana ada sekelompok manusia, pasti ada aturan. Atau di mana ada sekelompok masyarakat, di situ pasti ada aturan. Dan setiap wilayah memiliki peraturan yang beragam. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari norma, supaya kita dapat menyesuaikan diri saat kita berkunjung ke tempat yang lain. Hal itu sejalan dengan pepatah yang mengatakan, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berdiri, kita harus bisa menghargai aturan yang berlaku di daerah tempat di mana kita berdiri. Itulah pentingnya kita belajar tentang norma. Nah, dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan arti penting norma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Kedua, dapat membentuk budi pekerti manusia. Ketiga, menciptakan kehidupan yang tertib dan aman. Keempat, menjaga kerukunan masyarakat. Kelima, membatasi dan mengatur tingkah laku manusia, atau sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, itu adalah arti penting norma. Sekarang kita masuk pada poin bahasan terakhir, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Kita tahu negara kita adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, juga terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum itu adalah negara yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah supremacy of law, kedua adalah equality before of law, yang ketiga adalah human right. Supremacy of law artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Equality before of law, setiap orang sama di hadapan hukum. Human right yaitu diakuinya dan dijaminnya hak asasi manusia. Hukum itu harus ditegakkan demi tercapainya keadilan. Hal itu dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, misalnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di sini kita juga dapat melihat pentingnya bagi kita untuk bersikap positif terhadap norma yang berlaku untuk tegaknya keadilan. Bagaimana sih sikap kita seharusnya terhadap norma yang berlaku? Yang pertama, kita harus bersikap positif terhadap norma yang berlaku. Misalnya taat dan patuh dan menegakkannya. Kedua, atau sebagai tambahan, kita juga dapat membina sikap dan budaya sebagai berikut agar taat atau patuh terhadap norma. Yang pertama budaya malu, kedua budaya tertib, ketiga budaya bersih. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir ke sekolah, atau malu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya budaya antri dan lain sebagainya. Kemudian budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh sikap dan perilaku positif terhadap norma. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang baik anak-anak maupun orang dewasa yang melanggar norma, termasuk norma dalam penggunaan media sosial seperti misalnya di Facebook, Instagram, Twitter, Line, misalnya penggunaan video call, disalahartikan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, menurutmu, apa penyebab orang-orang melanggar norma? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa jawab dengan menyertakan pendapat atau alasanmu. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.